kelilinglah dirimu dengan orang yang mau berbicara kepadamu, bukan sekedar membicarakanmu. Nathan sama Jonathan sih udah nggak lewat fase, udah melewati yang namanya fase remaja ya. Iya. Karena kan iya, hari ini kita iya. bicara tentang gaul yang Kristiani. Itu gimana tuh? Saya masih cocok dong. Enggak sih Pak. Saya 17, Pak. 17 Tambah 11. 17 tambah 11. Habis gini udah ulang tahun pernikahan yang kedua. Nggak usah pakai alasan lagi ya 17 ya. Saya 27 ceritanya Sobat Reida. Tapi ya gimana-gimana kita rindu lah ya untuk pelayanan generasi ini juga bisa membara gitu loh, bisa berapi-api gitu loh. Karena kalau jujur ya Sobat Reida, awal pertobatan saya pun dari ya remaja itu. Fase remaja sama. Mengenal Tuhan. di Bener. situ. Kalau saya dulu lewat sebuah KKR, Jonathan sama KKR juga? Kalau saya enggak sih. Oh, lewat Karena ibadah diajak biasa komunitas ya? aja sih. Wow, luar biasa. Tapi gimana buat fase anak-anak gaul, anak-anak muda yang zaman now gitu loh. Ya. Zaman now ini kan udah terbatas, nggak bisa kemana-mana. Pandemi juga belum beres. Gitu Dan kan. kalau kita misalnya lihat berita itu, beritanya makin ngeri. Nggak usah gitu, kan. ada survei yang bilang katanya Gen Z, bukan Gen Z ya Sobat Reida, Gen Z maksudnya. Mahal dong genset. Udah nggak tertarik lagi sama yang namanya gereja. Nah, itu narasumber kita aja ketawa. Kita mau langsung kenalin aja Sobat Reida. Siapa yang kita akan ajak ngobrol hari ini? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha Ungaran Semarang. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Samuel, halo. Shalom Pastor, halo. Shalom Sobat Batra Yuda, Pak Nathan, Wah. juga Pak Jonathan. Waduh. Long time no see nih ya. Iya bener, makin dipanggil Pak makin kerasa tuan ya. Bapak kasih tahu umurnya sih tadi. Iya Hai bro, bener. bro, apa kabar? Nah itu baru tepat. Jangan bro, mas aja. Mas aja. Enggak. Aduh. Kita hari ini bicara tentang gaul yang Kristiani, Pastor Samuel. Ini kan nggak tahu ya, yang namanya gaul itu identik dengan hal-hal yang negatif aja gitu ya. Mau kemana kamu? Diajak ditanya sama mama, gaul lah ma. Ya memang sih nggak banyak yang gaulnya positif. Ada juga yang positif tapi. Coba tanya saya. Jo mau kemana? Gaul lama Kemana itu? ke klub. Ah, Klub bola. tuh, ke klub bola maksudnya ya. Lihat latihannya tim sepak bola ya kan? Atau ke klub mana gitu ya. Takutnya yang ke klub-klub yang itu tuh Sobat Reida, atau yang ke tempat lain lah ya. Yang apa ya, mengundang bahaya Iya, juga, iya, atau iya, yang iya, iya. apa ya, mendekatkan diri sama yang namanya hal-hal buruk lah ya, dosa dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Maka dari itu tajuk kita hari ini adalah gaul yang Kristiani. Tapi kami tahu, kami juga Pastor Samuel juga pernah bilang sangat memperhatikan tentang pelayanan generasi gitu ya. Kalau boleh tahu Pastor Samuel, tahun-tahun ini, masa-masa ini, masalah terbesar apa sih yang dihadapi sama anak muda? Menarik sekali ya. Masalah terbesar apa anak muda saat ini di zaman ini? Yang pasti sih sebenarnya dulu sampai sekarang masalahnya sebenarnya hampir sama. Tapi walaupun ini masa pandemi dan sebelum pandemi, masalah terbesar di anak-anak muda itu adalah love and relationship. Gitu ya. Jadi entah itu. Tapi kalau sekarang perkembangannya jauh lebih ya dari yang dulu ya. Iya. Sekarang ada yang namanya ngebucin, toxic relationship Iya, gitu ya. Nah, tapi itu akarnya dari mana? Akarnya sebenarnya dari loneliness, dari kesepian. Karena mereka mungkin nggak dapat kasih itu di rumah. Dan supaya mereka nggak kesepian, mereka pengen punya teman yang banyak, mereka pengen dapat pengakuan gitu ya, terutama di dunia media sosial yang dulu mungkin zaman dulu nggak ada. Iya. Dan di situ mereka coba eksis, tapi yang perlu kita aware adalah ternyata generasi ini terutama di era sosial media tuh rawan sekali dengan yang namanya judgement, penghakiman. Gitu. Banyak komen-komen atau suara yang menyakiti, menyindir, menjatuhkan, pokoknya netizen maha benar gitu ya, dan membandingkan. Ada comparison di situ, membandingkan, dan itu jadi ukuran pengakuannya dalam kehidupan mereka. Like and dislike itu akan mempengaruhi juga pada akhirnya selain gambar dirinya juga kesehatan mentalnya. Wah, Betul. Jadi saya kasih contoh. Bayangkan saya punya keponakan umur 5 tahun. Satu kali dia mampir ke rumah saya, kan dia cute banget gitu. Lalu saya ajak foto. Foto sama uncle yuk. Saya ajak foto selfie gitu, lalu saya post di Instagram. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian dia menghampiri saya. Lalu dia pengen lihat postingannya, dia pengen lihat, udah diposting belum, Uncle? Oh sudah, mau lihat apa fotonya? Cute nih fotonya. Enggak, mau lihat yang like, fotonya banyak apa sedikit? Luar biasa. Wow. 5 years old, usia 5 tahun. Waduh. Lalu saya tanya kembali, kalau like-nya sedikit kenapa? Kalau banyak kenapa? Dia bilang, kalau sedikit ya sedih, dia bilang gitu. Itu anak umur 5 tahun. Nah gimana dengan anak Gen Z gitu ya, anak remaja? Oh ya udah pasti
ini jadi masalah besar gitu ya. Wow. Jadi Gen Z ini adalah generasi yang smart, sangat wired in gitu ya, jago di dunia digital, generasi yang belum pernah ngerti hidup tanpa teknologi gitu ya Pak Sugeng. Iya, benar. Tapi di sisi lain mereka itu adalah generasi yang rapuh, generasi yang labil, dan nggak heran mental health atau kesehatan mental itu jadi big issue dalam hidup mereka. Wow. Presiden dari Barna, David Kinnaman kalau nggak salah namanya, saya baca terus dari Barna, itu sangat memperlengkapi saya. Dia berkata bahwa kesehatan mental adalah ranah baru yang harus diperhatikan gereja dan keluarga dalam pelayanan generasi muda saat ini. Wow. Jadi ya begitulah wajah dari generasi saat ini. Apa tantangannya supaya mata kita terbuka untuk melayani generasi. Begitu Pak Nathan. Para orang tua hari ini harusnya udah tahu nih ya. Jangan biarkan mungkin anak tetap bisa bersama orang tua gitu ya. Tetapi kebersamaan sama orang tua itu kan bukan berarti anak sudah nggak sendiri ya Pastor ya. Kadang-kadang memang nggak sendirian, tetapi orang tua juga nggak ngerti gitu loh ya. Ini anak maunya apa atau apa yang sedang dialami anak. Jadi akar dari semuanya adalah loneliness itu. Iya. Kehilangan sosok figur mungkin ya, Itu ayah atau ibu gitu. Iya, ponakannya Pastor Samuel cocok jadi digital marketer kayaknya. Bisa belajar sama Nathan seperti yang like berapa, nanti insight-nya gimana, yang share berapa. Asik. Nanti tuh, ini umur 5 loh udah tanya yang like berapa ya kan. Luar biasa loh. Iya. Wah, kita ngadepin sesuatu yang berbeda loh Sobat Rida dari zaman kita dulu ya. Zaman kita dulu, zaman-zaman kita masih remaja. Saya paling jauh ya. Perbandingannya kalau ke sekolah tuh, perbandingan sepatu Pak. Iya benar. Iya kan? Kita nggak bisa menutup kemungkinan anak kecil tuh suka pamer ya, Pastor Samuel ya. Benar, suka pamer memang. Ya udah, tapi pamernya tuh ya teman-teman kalau nggak di kompleks rumah, ya di sekolah. Bener. Iya kan? Tapi ini di sosial media. Makanya. Di sosial media. Terus bikin akun joget-joget. Waduh, itu beda lagi. Itu karena kesendirian juga ya, Pastor ya. Bener kan? Karena butuh pengakuan bahwa nih loh, kan saya bisa nih kan gitu loh. Terus nge-live, banyak yang ngechat gitu kan. Bener. Wah, hati-hati ya Sobat Rida. Ini ketakutan kita semua nih ya. Ngeri. Tapi itu juga apa ya? Pastor Samuel juga awasi betul ya untuk kedua anaknya Pastor Samuel ya. Ya, tapi memang kita nggak bisa textbook ya. Kita harus banyak belajar juga, karena memang apa yang kita pelajari dengan kenyataannya memang struggle-nya cukup lumayan berbeda gitu. Jadi memang kita harus terbuka, dan yang paling pasti sih kita harus belajar untuk mendengar mereka, bukan sekedar menasehati. Nah, yang penting. Wow. Mungkin ada tips juga Pastor buat generasi-generasi yang zaman sekarang ini ya. Bagaimana sih cara gaul yang Kristiani itu kayak gimana tuh Pastor? Tips praktis dia mungkin ya. Iya. Atau gimana? Silakan. Firman Tuhan nggak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya ya. Dan memang basicnya harus kita kembali ke Firman. Apa yang Firman katakan untuk pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu. Jadi ya simpelnya ya kita tinggal cek aja. Even kita sebagai parents atau kita sebagai anak remaja, kita tinggal cek aja. Pergaulan kita sekarang ini, teman-teman yang kumpulan kita sekarang ini, menambahkan kebiasaan baik atau menambahkan kebiasaan yang buruk gitu. Itu bisa dicek, simpel aja. Kebiasaan baik kita itu bertambah atau berkurang. Karena memang pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya pergaulan yang benar itu menambahkan kebiasaan yang baik gitu. Jadi contohnya dari orang yang pelit jadi murah hati, dari orang yang ngaret jadi on time, jadi orang yang cuek nggak suka bantu orang tua jadi suka bantu orang tua, orang yang nggak rajin ke gereja jadi rajin gitu kan, orang yang malas jadi lebih bertanggung jawab. Itu artinya kumpulan kita, pergaulan kita baik. Jadi saya percaya bahwa pertemanan yang tepat itu pasti menambahkan nilai dan kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Entah kita orang gede atau masih remaja, itu semuanya sama. Jadi pertemanan yang baik selalu menambahkan kebiasaan yang baik. Dan yang terpenting, nah ini terutama untuk Gen Z ya, memang sekarang zamannya like-nya banyak, followers-nya banyak, itu pengakuan gitu kan. Subscriber-nya banyak, itu pengakuan. Tapi saya mau katakan yang terpenting bukan sekedar banyaknya teman, tapi tepatnya teman. Itu yang paling penting. Gitu. Karena seringkali kita terbuai gitu ya, apalagi Gen Z, pokoknya ketika subscribers-nya banyak atau yang like-nya banyak atau followers-nya banyak, itu membuat dia merasa berharga gitu. Tapi seringkali jangan-jangan surround them gitu ya, di sekeliling mereka bukan orang yang tepat gitu ya. Nah, ini penting, gimana cara cari orang yang tepat, teman yang tepat gitu. Yang saya belajar dari kehidupan saya secara pribadi,
cari teman yang tepat adalah orang yang mau speak to you, bukan sekedar talk about you. Wow. Atau maksudnya kelilingnya dirimu dengan orang yang mau berbicara kepadamu, bukan sekedar membicarakanmu. Artinya mereka mau menyampaikan hal-hal yang nggak ingin kita dengar, tapi itu baik buat kita untuk bertumbuh. Nah itu penting. Karena seringkali banyak orang yang sibuk menjaga perasaan kita, tapi membiarkan kita dalam keadaan yang seperti itu aja. Jadi kelilinglah dirimu dengan orang yang mau berbicara kepadamu jujur, tapi dengan kasih ya. Dan bukan sekedar ngomongin kamu dari belakang. Itu penting. Dan itu yang membuat hidup kita upgrade. Itu akan membuat kita bertumbuh. Karena seringkali saya punya teman-teman yang memang kadang-kadang dia menyampaikan sesuatu yang aduh, masuk gini sih, hurt me nih. Tapi ternyata itu baik buat saya. Dan akhirnya ketika saya upgrading itu membuat hidup saya semakin bertumbuh gitu ya. Jadi saya pikir wah ini keren nih, ini teman yang mau jujur, tapi ini teman juga yang mau nggak pengen kita begini-begini aja. Itu bagus buat pertumbuhan kita. Lalu yang kedua sih ini juga kita sama-sama belajar dan berproses gitu. Yang kedua pilih seseorang yang orang-orang yang mereka hadir di lowest moment hidup kita. Tapi juga bersukacita di highest moment hidup kita. Nah itu penting. Betul. Jadi jangan jadi seorang yang menghilang ketika ada kita lagi di masa sukar gitu ya, atau envy atau nggak seneng ketika kita tuh ada di masa promosi gitu. Jangan pilih yang seperti itu. Jadi pilih orang yang memang hadir di lowest moment hidup kita. Dia hadir. Saya juga pernah gagal di sini, tapi puji Tuhan akhirnya berproses dan mau belajar untuk hadir. Tapi juga seringkali mungkin banyak orang yang hadir di masa lowest moment kita. Tapi ketika Tuhan promosikan kita, nggak banyak juga loh. Bisa-bisa orang envy, bisa apa sih padahal aku lebih senior dari kamu, atau aku lebih rohani dari kamu kayaknya, atau gimana loh. Contohnya seperti itu. Nah kalau ada orang yang mau support di saat kita ada di lembah maupun di gunung, itu layak jadi teman kita gitu, yang bisa ada di inner circle kita. Itu penting. Itu yang kedua. Lalu persahabatan yang bisa long last juga nggak berfokus mengasihi skill kita, talent kita, strength kita, atau siapa kita gitu ya. Wah kamu penyiar radio Batara Yuda gitu, atau kamu leaders atau gitu. Tapi lebih ke mengasihi orangnya, mengasihi pribadi kita. Sehingga nanti kelihatan ketika mungkin kita jatuh, kita gagal, orang itu tetap hadir dan percaya bahwa kita bisa bangkit lagi. Gitu. Kalau semua diambil dari kita, apakah mereka masih mengasihi kita? Itu bisa kelihatan juga di sini. Seperti itu. Ini buat para anak-anak muda ya, dengerin kalau memang pergaulan kita kurang tepat begitu ya, beranilah ambil keputusan gitu ya, karena Alkitab saja sudah mengingatkan gitu ya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mungkin mereka tahu lagu-lagu hymns, but they don't know him personally. Mereka nggak ngerti Tuhan secara personal. Ini nggak pernah ketemu nih di gereja nih ya, ini kok tiba-tiba udah pemberkatan aja gitu ya, ini siapa, saya juga nggak ngerti gitu kan ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.